Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jarak dan juga perpindahan serta ada kecepatan dan juga kelajuan, juga ada yang namanya percepatan dan juga perlambatan. Nah, video ini merupakan penerapan dari video sebelumnya. Ya, kalau kemarin kita belajar teorinya, nah ini kepada pengaplikasiannya. Ya, jadi gerak itu kan kemarin ada macam-macam ya. Ada gerak lurus, ada gerak parabola, dan juga ada gerak melingkar seperti itu. Nah, di MTS atau di SMP itu biasanya fokus ke materi di gerak lurus. Nanti ketika kamu di SMA, nanti akan belajar mengenai gerak melingkar dan juga gerak parabola, gitu ya. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada satu lintasan yang lurus. Gerak pada gerak lurus itu dibagi atas dua macam. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi ada dua macam, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Apakah yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan yaitu adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Artinya kapanpun itu kecepatannya itu tetap sama. Contohnya kita lihat di gambar ini ada mobil berjalan dari detik pertama dari 0 sampai ke detik keempat, kecepatannya itu sama, yaitu 5 meter per sekon. Apa artinya 5 meter per sekon? Artinya dalam satu detik, ya, sekon itu kan artinya detik ya. Dalam satu detik, si mobil ini mampu menempuh jarak 1 meter. Nah, itu yang dikatakan 5 meter per sekon. Kalau ada kata-kata 10 meter per sekon, berarti dalam 10 menit dalam satu detik dia dapat menempuh jarak 10 meter. Ya, kalau ada 5 meter per sekon, berarti dalam satu detik dia menempuh jarak 5 meter. Sebenarnya walaupun kita tidak menggunakan rumus, kita bisa gitu mengetahui berapa kecepatannya seperti itu ya, berapa jaraknya seperti itu. Nah, karena di gerak lurus beraturan ini kecepatannya tetap, maka yang berbeda hanyalah jarak dan waktunya saja. Ya, misalnya kalau misalnya satu detik dia menempuh jarak 5 meter. Kalau dia 2 detik menempuh jarak 10 meter. Kalau 3 detik menempuh jarak 15 meter. Kalau 4 detik menempuh jarak 20 meter. Ya, jadi yang membedakan hanyalah jaraknya saja serta waktunya. Dengan demikian, gerak lurus beraturan dapat dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T. S ini adalah jarak, T ini adalah waktu. Untuk mencari S atau mencari jarak itu adalah V dikali T atau kecepatan dikali dengan waktu. Sedangkan untuk mencari waktu caranya yaitu dengan cara membagikan jarak dengan kecepatan. Misalnya kalau kita lihat di sini kecepatannya 5 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh setelah 4 jarak yang ditempuh setelah 4 detik. Berarti kecepatannya 5 dikali 4 berapa? 20. Ya 20 meter per sekon. Kalau kita hitungkan ini ke sini 5 10 15 20. Kalau misalnya dia 5 detik, berapa jarak yang ditempuh? Ya tinggal dikalikan kecepatannya 5, waktunya 5, jadi 25 meter per sekon. Atau kalau main logika, kecepatannya 5 meter per sekon, berarti dalam satu detik dapat menyempuh 5 meter. Berarti kalau satu detik 5 meter, 2 detik 10 meter, 3 detik 15 meter, 4 detik 20 meter, 5 detik 25 meter. Itu kalau kita
tidak menggunakan rumus ya. Kalau kalian lupa rumusnya gitu ya, tinggal mengingat saja. Oh, 5 meter per sekon itu artinya dalam 1 detik dapat menempuh 5 meter. Berarti kalau dia 10 detik berapa meter? Ya berarti 50 meter kayak gitu kan. Itu kalau kita mau mengetahui jaraknya. Kalau untuk mengetahui waktunya, yaitu dengan cara jarak dibagi waktu. Oh, kalau misalnya jaraknya 20 meter selama 4 detik, misalnya kecepatannya 5 meter per sekon, jaraknya 20. Berarti berapa detik dia mencapai itu? Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4, ya kan? Atau misalnya dari gambar ini, kecepatannya 5 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 30 meter? Ya berarti tinggal 30 dibagi 5. Berarti jawabannya 6. Itu kan? Jadi gampang. Jadi yang dikatakan gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Karena kecepatannya tetap, berarti dalam hal ini yang mempengaruhi adalah jarak dan juga waktunya saja. Yang mana kalau kita mau mengetahui kecepatan, caranya yaitu jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Kalau mau mencari jarak berarti V dikali T. Kalau mencari waktu S dibagi V. Ya diingat-ingat itu rumusnya. Kita masuk di contoh soal. Seorang anak berlari sejauh 100 meter selama 50 detik. Tentukanlah kecepatan berlari anak tersebut. Ingat, tadi apa rumusnya kalau kita mencari kecepatan? Yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya diketahui berapa? 100 meter. Waktunya berapa? 50 detik. Maka kecepatannya adalah 100 dibagi 50 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, ada juga yang perlu kalian ingat bahwa untuk waktu meter akan selalu ketemu sama detik. Ya, jadi kalau 100 meter waktunya pasti detik. Kalau waktunya menit, maka detik itu harus kamu rubah dulu. Menit itu kamu rubah dulu. Misalnya, seorang anak berlari selama 5 menit. Berarti 5 menit itu harus jadikan detik dulu. Jadi 5 kali 60. Kalau satuannya menit. Ya, misalnya 5 menit waktunya. Harus kamu rubah detik dulu. Ya. Atau satuannya jam. Berarti harus dirubah detik dulu. Ya, tapi kalau misalnya jaraknya itu satuannya kilometer. Nah, kilometer pasti temannya adalah jam. Ingat ya, kalau meter temannya detik, kalau kilometer temannya jam. Jadi kalau nanti di soal kamu ketemu meter waktunya jam, berarti harus dirubah dulu jadi detik. Nah, seperti itu. Kalau kamu ketemu jaraknya kilometer sementara waktunya detik, berarti kilometernya kamu harus rubah dulu menjadi meter. Ingat, kilometer temannya jam, meter temannya detik gitu ya. Itu diingat-ingat. Ya, biasanya banyak kurang teliti mengenai satuannya. Contoh soal lain. Sebuah mobil selama 50 detik pertama menempuh jarak 100 meter. Jarak tempuh setelah berjalan 1 menit adalah, nah ini ingat, detik ketemu menit. Berarti menitnya itu harus dirubah dulu jadi 60 detik kan. Nah, kalau main logika, ya, kalau kita tidak pakai rumus, ya ingat aja, kalau 50 detik dia mencapai 100 meter. Berarti kecepatannya berapa? Ingat, kecepatan itu kan satuannya meter per sekon, Pak. Oh iya iya iya. Berarti meter dibagi detik. Berarti 100 meter dibagi 50. Oh, kecepatannya ternyata 2 meter per sekon. Ya enggak? Berapakah jarak tempuh ketika berjalan 1 menit? Kalau 1 detik dia dapat menempuh 2 menit, 1 detik dapat menempuh 2 menit. Maaf, kalau 1 detik dia dapat menempuh 2 meter, berarti kalau 60 detik berapa meter ya Pak? Oh, 60 dikali 2, berarti 120 meter. Kan gampang ya kalau nggak pakai rumus. Ya, kalau nggak pakai rumus itu juga bisa. Ya, ya. Perhatikan, kalau nggak pakai rumus kan logikanya gini.
Kalau jaraknya 100 meter, waktunya 50 detik. Oh, berarti satuan kecepatan itu kan meter per sekon. Berarti meter dibagi sekon. Meter itu apa? Jarak. Sekon itu apa? Waktu. Oh, berarti kalau begitu kecepatannya 100 dibagi 50. Oh, dapat 2. Ya kan? Kalau kecepatannya 2 meter per sekon, berarti dalam 1 detik menempuh jarak 2 meter. Kalau 60 detik, berapa meter ya Pak? Ya berarti tinggal 60 dikali 2, 120. Itu kalau tidak menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan rumus, nah dilihat. V sama dengan S dibagi T. S-nya 100, T-nya 50. Sama dengan 2 meter per sekon. Maka jaraknya 1 menit itu ada 60 detik. Berarti S sama dengan V kali T sama dengan 2 kali 60, yaitu sama dengan 120 meter. Untuk menjawab pertanyaan B, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 meter. Berarti yang ditanya adalah T. Apa rumusnya T? Diingat-ingat. T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Maka jaraknya 150 dibagi dengan kecepatannya 2 meter per sekon. Maka jawabannya untuk menempuh jarak 100 meter itu membutuhkan 75 detik. Nah, ini pembahasan mengenai contoh soal yang kedua. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang dapat berubah. Atau dengan kata lain, gerak lurus yang dengan percepatan tetap. Ada percepatan di sini, Pak. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Percepatan itu adalah perubahan atau penambahan kecepatan. Ya sebenarnya di gerak lurus beraturan itu ada dua istilah. Ada istilah percepatan dan ada istilah perlambatan. Yang dikatakan percepatan adalah apabila perubahannya terjadi dengan penambahan kecepatan. Ya, jadi kalau perubahan kecepatannya terjadi, kan tadi pengertiannya gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya dapat berubah. Kalau kecepatannya itu bertambah, maka itu dikenal dengan istilah percepatan. Misalnya kalian awalnya berjalan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tiba-tiba lambat laun dinaikkan jadi 50 meter per sekon, jadi 60 meter per sekon. Nah, itu namanya percepatan gitu ya. Tapi bisa juga kecepatan itu berkurang, namanya perlambatan. Misalnya apa? Misalnya kalian ngerem. Ya lagi asik jalan, gitu kan. Terus tiba-tiba di ujung sana ada lampu merah. Maka bagaimana caranya? Ya kalian akan ngerem kan gitu. Ngerem. Nanti lama-lama kan kecepatan kalian berkurang dan akhirnya kan stop di lampu merahnya. Nah, itu dikatakan perlambatan. Kecepatannya berubah, tapi berubahnya itu berkurang. Nah, itu disebut dengan perlambatan. Ya, jadi dalam gerak lurus beraturan ada dua istilah, yaitu ada percepatan dan ada perlambatan. Nah, ini mengenai percepatan juga sudah dibahas di video sebelumnya, ya. Nah, untuk mengetahui besarnya percepatan atau perlambatan itu bisa kita cari dengan cara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, seperti itu. Misalnya kecepatan awalnya, misalnya ada mobil berjalan selama 10 detik. Kecepatan awalnya 30, kecepatan akhirnya 20, berarti 30 dikurang 20 dibagi 10 gitu ya. Jadi sama dengan 1. Nah, seperti itu. Rumus kecepatan pada GLBB ya, salah tulis ini. Yang benar adalah GLBB. Ya, ini saya ganti. Yang benar adalah GLBB. Nah, rumus kecepatan pada GLBB. Karena pada gerak lurus berubah beraturan terdapat percepatan atau perlambatan, maka rumusnya beda. Ya,
Kalau di gerak lurus beraturan hanya kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, di gerak lurus berubah beraturan itu ada percepatan. A ini percepatan. Maka kecepatannya menjadi V0 ditambah atau plus minus. Plus minus ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kalau dia perlambatan maka dia dikurang gitu loh. Kalau dia perlambatan maka dia dikurang atau arah percepatan itu berlawanan itu dikurang. Nah, tapi kalau dia percepatan itu ditambah. Misalnya kecepatannya bertambah. Ya, bertambah dari 10 jadi 20, 20 jadi 30. Maka nanti di sini ditambah. Tapi kalau kecepatannya berkurang itu dikurangi. Jadi plus dikurang minus. Jadi ada plus minus seperti itu. Tidak selamanya dia plus. Ya. Bagaimana Pak kalau nanti di soal itu tidak diketahui waktunya? Yang diketahui hanyalah jaraknya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 ditambah AS. S di sini adalah jarak. Loh Pak, bagaimana cara mencari jaraknya? Nah, untuk mencari jarak, caranya V0T tambah atau kurang setengah AT kuadrat. Nah, ada 3 rumus ini, jangan sampai terputar-putar ya. Nanti ditanya jarak, rumusnya kecepatan. Ditanya kecepatan, rumusnya jarak. Ya, jadi diingat, kalau kecepatan yaitu rumusnya kecepatan awal ditambah atau dikurang perlambatan atau percepatan dikali waktu. Kalau tidak diketahui waktunya, maka kecepatannya menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus A. A ini adalah percepatan, S itu adalah jarak. Sedangkan untuk mencari jaraknya, yaitu V0T tambah atau dikurang. Ya, ini tergantung percepatan atau perlambatan dikali T kuadrat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Sebuah benda awalnya berjalan dengan percepatan. Nah, ada kata-kata percepatan. Kalau ada kata-kata percepatan, pasti dia GLBB gitu kan. Selama 30 detik. Tentukan kecepatan mobil tersebut dan jarak tempuh benda tersebut. Di soal diketahui waktunya. Maka kita pakai rumus VT sama dengan P0 ditambah AT. Ditambah karena di sini dia percepatan. Kalau perlambatan berarti dikurang. Ya. P0-nya 0 karena di situ ada kata-kata benda awalnya diam. Berarti kalau diam kecepatan awalnya 0. Ya, kalau diam berarti kecepatan awalnya 0. V0 ditambah A-nya itu ada 10 dikali waktunya 30 detik. Maka kecepatannya menjadi 300 meter per sekon. Wah, laju ini. Berapakah jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0 karena awalnya diam. Ditambah setengah kali 10. A-nya kan 10. T-nya 30. Ya, 30 kuadrat. 30 kali 30 90. Ya, 10 dibagi 2 ini kan bisa kita coret nih. 30 kali 30 900. 5 ini dapat dari mana? 10 dibagi 2. Ini kita coret. Seret. Ya. 10 dibagi 2 5. Ingat, 10 dibagi 2 5. 5 ini dapat dari 10 dibagi 2. 900 dapat dari 30 kuadrat. 3 kali 3 9 tambah 02 kan 900. Maka 5 kali 9 45 tambah 02. Jadi 4500 meter. Next. Soal GLBB kedua. Nah, sebuah benda berjalan dengan kecepatan awal 5 meter per sekon sejauh 5 meter. Wah, berarti diketahui V0-nya 5. Ya, kalau tadi kan benda mula-mula dia, berarti V0-nya 0. Ini ada kecepatan awalnya, yaitu 5. Sejauh 5 meter, S-nya diketahui 5. Dengan percepatan 7,5.
Tentukan kecepatan benda tersebut. Oh, ini nggak ada waktunya, Pak. Nah, ini nggak ada waktunya. Berarti kita pakai rumus yang kedua tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah AS. Ya. V0-nya 5 kuadrat ditambah 2 kali 7,5 dari percepatannya dikali jaraknya 5. Ya. Kemudian 7,5 kali 2 15 kali 5 5 kali 5 25 25 tambah 75 sama dengan 100. Ini masih kuadrat. Supaya kuadratnya hilang kita akarkan. Maka akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Maka jadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Lalu yang B, jarak benda jika percepatan 10 meter per sekon dan berjalan selama 5 detik. Nah, ini yang ditanya bagaimana kalau percepatannya itu 10 meter per sekon, berjalan 5 detik. Kecepatan awalnya 5 misalnya. Ya, bagaimana kalau misalnya percepatannya ini kan percepatannya 7,5. Seandainya percepatannya itu 10, Pak, bagaimana jika dia berjalan selama 5 detik dengan kecepatan awal 5? Mari kita cari. S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. P0T, P0-nya itu adalah 5, waktunya di sini ada 5, ditambah setengah AT kuadrat. A-nya 10, ini T-nya 5. 5 kali 5, 25, ini kita coret, seret jadi 5. 25 kali 5, 75. Maka jaraknya adalah 100 meter. Itu ya. Oke, sekian dan terima kasih dari video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika masih bingung, diputar kembali, ya diputar ulang, dilihat lagi videonya. Jika masih bingung juga ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga komennya, serta like-nya dan share-nya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.